Hi guys, nice to meet you. Long time no see. Okay, today we would like to learn about biogeography. Okay, biogeography itu apa toh? Nanti kita akan bahas ya. Jadi, kita lihat materinya apa. Let's just check it out our material for today. Talking about biogeography means we are talking about the goals of this chapter. So the goals of the chapter are copy spoken biographies of some famous person. Some famous person. Beberapa orang yang terkenal. Pada chapter ini, berdasarkan kompetensinya, we like to learn about the heroes, Indonesian heroes. Kita mau belajar tentang pahlawan-pahlawan Indonesia. And then the second one, the goals is identify social function, text structure, and language features of biography text. Kita akan mencoba untuk bagaimana cara mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teksnya, dan tentu saja ciri khas atau bahasa yang dipakai dalam teks biografi. And then the third one is grammar, the use of simple past tense, to be, was verb plus verb 3 ya. Di sini verb 3 harusnya ada kata tiganya di sini. Itu karena kita menggunakan kalimat pasif. Kalau kita mau bilang he was born, pahlawan itu dilahirkan, itu kan pakai kalimat pasif. Jadi kita menggunakan to be was verb plus verb 3. Ini ada 3-nya ya harusnya ya. Pronouns linking verbs. Kita membutuhkan linking verbs. And connectors. Next. Remember guys, there are new terms for biography. Ada 2 istilah ini untuk pembuatan biografi. The first one is blurb. 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 What is blurb? Blurb itu apa ya? A short description of a book or film, etc., written by people who have produced it and intended to make people want to buy it or look at it. Jadi ada sebuah deskripsi pendek, deskripsi penjelasan pendek mengenai buku, mengenai film. Kalau di film biasanya thriller. Nah, deskripsi pendek mengenai seseorang atau pahlawan tersebut. Kita membuat sebuah deskripsi pendek itu namanya blurb. Nah, dari deskripsi kemudian nanti akan ditambahkan inquiry. Inquiry means the process of asking question. Jadi ada proses Anda membuat biografi itu nggak bisa Anda katanya begini, katanya begitu, tidak bisa. Itu namanya hoax. So you have to combine. Ada deskripsinya, kemudian ada proses inquiry. Inquiry itu proses bertanya. Bertanya kepada siapa? Ke saksi hidupnya. Bertanya kepada siapa? Orang yang mungkin mau dibuat biografinya. Jadi the inquiry. Remember, there are 2 term, ada 2 istilah. The first one is the verb and the second one is the inquiry or the process of asking question. Next. Start inquiry with these phrases. Kalau Anda mau bertanya kepada orang gitu, Anda mau buat biografi. Nah, the first one you may ask like this. I'm calling to find out. Saya mau tanya ini tentang. I'm calling to find out the biographies of Diponegoro, kayak gitu boleh. I'd like to ask about some of personal information related to Diponegoro. Could you tell me about your experiences and your accomplishment, pencapaiannya apa, itu ditanyakan. I was wondering if you could tell me about Diponegoro, especially about his struggle in the past. Kayak gitu. Nah, ini sopan sekali ya. I was wondering. Aku sangat senang kalau seandainya kamu mau menceritakan begitu. Nah, bisa pilih di antara ini. Ini hanya contoh saja. Next. Biography. Biography is the life story of a person written by someone else. Jadi, biography itu adalah sebuah cerita kehidupan dari seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kalau ditulis oleh dirinya sendiri namanya autobiography. More than basic facts, education, works, relationship, and death. Lebih dari sekedar fakta. Anda harus menceritakan pendidikannya bagaimana, pekerjaannya bagaimana relasi mungkin dengan tokoh tertentu, atau mungkin keluarganya bagaimana, kemudian meninggalnya kapan, alasannya kenapa, meninggalnya sakit, atau kalau pahlawan ya apakah itu gugur di medan perang. Nah, itu Anda harus more than basic facts. Melebihi dari fakta, nggak cuma Anda tahu itu namanya itu dulu
lahir di sana, tidak lebih dari itu. Ada pendidikannya, kerjanya, relasinya dengan siapa saja. Kalau pahlawan ya ketika dia berjuang di mana saja, terus yang mendukung perjuangannya siapa saja dan bagaimana meninggalnya. Oke, highlighting various aspects of his or her life. Jadi highlighting itu maksudnya Anda betul-betul menunjukkan beberapa aspek dalam kehidupannya, termasuk intimate details, including intimate details of experience and subject personality. Termasuk akan lebih bagus kalau biografi itu Anda juga menceritakan tentang bagaimana pengalaman-pengalamannya. Kalau dia dalam perang ya bagaimana beberapa perang yang sudah dilalui. Oke, kalau itu bercerita tentang pahlawan, bagaimana perannya dia dalam beberapa organisasi. And then subject personality. Akan sangat baik seandainya Anda bisa menjelaskan karakternya. Jadi ada betul-betul detail sampai karakternya. Oke, nah itu Anda harus melihat beberapa reference. You are not only try to find some information by interviewings, or inquirings. Anda nggak cuma bisa bertanya langsung saja, tapi you may do and you should do some research. Anda harus bisa ke perpustakaan, mungkin mencari researchnya bagaimana. And then this is non-fiction, Biography is non-fiction. Biography itu fakta, jadi tidak boleh ditambah-tambahi dengan yang non-fiksi. Using pronoun he, his, him, she, her, and hers throughout text. Nah, maksudnya bagaimana? Tandanya ketika kita menuliskan biografi seseorang, tandanya kita ceritakan dia dalam posisi orang ketiga. Jadi menggunakan he, his, him, she, her, itu tidak menggunakan I atau you. Kemudian using simple past tense throughout the text. Jadi seluruh teksnya itu dibuat menggunakan simple past tense. Kenapa? Karena biography rata-rata itu kan orang yang sudah meninggal ya, jadi sudah berlalu. Karena sudah berlalu dan merupakan sebuah fakta, maka kita menggunakannya kebanyakan simple past tense. Ingat kalau simple past tense artinya kita akan menggunakan verb 2. Verb 2 ada yang irregular sama regular. Next. Examples of biography. Ini Ismail Marzuki, also known as. Nah, ini penggunaan verb 3 ya. Bisa ditulis Ismail Marzuki was also known, kayak gitu juga bisa, atau also known as Bang Maing, was born on May 11, 1913. He was an Indonesian composer, songwriter, and musician who wrote between 202 and 240 songs between 1931 and 1958, including numerous popular patriotic songs. Among his best-known works are Rayuan Pulau Kelapa. Nah, kenapa pertanyaannya gini? Ini kebanyakan menggunakan tensesnya also known itu kalimat pasif ya. Di sini ada was-nya gitu. Tapi karena di sini sudah ada was, maka kita ambil salah satu saja. Was born ini juga kalimat pasif. Pasifnya kalimat ini simple past tense pasif menggunakan was. Kenapa? Karena sini Ismail Marzuki kan satu ya. Jadi kata dia menggunakan linking verbnya atau to be-nya menggunakan was. On May ini sudah. He was Indonesian composer. Nah, anak-anak ini yang disebut was di sini posisinya dia adalah an Indonesian composer. Was ini merupakan to be ya. Kita tahu ini to be. To be tapi bentuk yang lampau ya. Nah, was ini he was an Indonesian composer. An Indonesian composer, seorang komposer atau pengarang lagu adalah dia. Dia adalah pengarang lagu. Sebetulnya ini hanyalah menjelaskan subjeknya. Ketika pada posisi seperti ini, maka was ini difungsikan sebagai linking verb. Saya ulangi lagi ya. Jadi was itu kan to be. Nah, kita lihat subjeknya he. Nah, an Indonesian composer itu siapa? Ini kan merujuk pada he. Nah, di sini artinya adalah ketika was, were, is, am, are, will be, will have been. Nah, to be itu seperti itu bentuk yang dasar sampai yang bentuk ketiga seperti itu. Kalau dia artinya adalah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah linking verb. Tadi kan di awal saya sudah menjelaskan tentang itu. Nah,
Ini namanya apa? Linking verb. He was an Indonesian composer. Dia adalah seorang komposer Indonesia. Adalah itu dalam bahasa Inggris namanya linking verb dan itu berasal dari to be. Oke, next. Nah, pertanyaannya begini. Kan tadi di pertama Mr. John sudah bilang katanya menggunakan ini ya simple past. Nah, among his best known works are Rayon Pulau Kelapa. Di sini Rayon Pulau Kelapa itu sampai sekarang masih dinyanyikan. Sampai sekarang masih ada. Faktanya memang Rayon Pulau Kelapa ini dibuat oleh Bapak Ismail Marzuki. Ini adalah sebuah fakta. Nah, fakta di sini Anda boleh saja memasukkan simple present tense apabila itu adalah sebuah fakta dan sampai sekarang pun itu memang betul sebuah fakta. Jadi kalau lebih ke arah faktanya betul-betul kuat, maka Anda boleh menggunakan apa? Menggunakan simple present tense. Namun secara keseluruhan biography text is written in simple past tense. Namun kalau itu bercerita tentang dari lahirnya ini ya sampai nanti akhirnya meninggalnya, itu cerita itu kan cerita seorang yang hidup di masa lalu. Maka konteks waktunya tetap simple past tense. Namun ketika Rayuan Pulau Kelapa ini tetap eksis sampai sekarang, maka kita menggunakannya boleh di sini ditulis menggunakan simple present. Next, in 1968 he was honored, with the creation of the well-known Taman Ismail Marzuki or the Ismail Marzuki often called TIM. Jadi ada Taman Ismail Marzuki ya, untuk dia dihormati dengan pembuatan Taman Ismail Marzuki. Dia menggunakan apa? Was honored. Nah, ini anak-anak. Kalau depannya ada to be, belakangnya kok ada verb 3 ya, ada ed-nya gini ya. Kalau yang reguler, ini namanya kalimat pasif. Ya, Anda kan banyak menggunakan kalimat pasif untuk pembuatan biografi. It is cultural center in Menteng. It is cultural center in Menteng. Ini apakah tadi? Is ini juga merupakan linking verb. Dia menghubungkan it, menjelaskan itu apa? Cultural center. Center apa itu? Berujuk pada it. In 2004 he was declared. Dia diumumkan, kalimat pasif lagi ya, one of the national heroes of Indonesia. He passed away on May 25, 1958. Passed away menggunakan verb 2. Ingat, karena ini adalah biography, simple past tense. Next. A biography uses linking verbs such as was and were, karena konteksnya moreover kebanyakan itu lampau, maka menggunakan to be, was dan were. Was untuk apa saja? Kalau subjeknya he, she, it. Kalau seandainya were untuk subjeknya they, we, sama you. Namun karena kita membicarakan tentang biografi itu, kita menuliskan kisah hidup orang, maka pada posisi kita tulisannya itu perspektif orang ketiga, maka akan he atau she. Karena biografinya hanya seorang. Her parents were both teachers. Nah, ini orang tuanya adalah guru, gitu kan? She was also active as a radio broadcaster. Dia, was also active, ini di sini artinya adalah. Tapi kita nggak bisa mengatakan bahasa Indonesia langsung dia adalah juga aktif, itu tidak. Tapi lebih kalau dalam bahasa Indonesia langsung dia seorang penyiar radio yang aktif. Di sini kan sebenarnya dia adalah penyiar radio, begitu kan ya, yang aktif itu bisa. I was the youngest of 5 children. The youngest of 5 children itu siapa? Saya itu siapa? The youngest. Jadi ini hanya compliment, Dia hanya menjelaskan I. Ini namanya juga compliment. Ini namanya apa? Compliment. Jadi dia hanya sebagai keterangan atau penjelas untuk subjeknya. Ini maka di sini disebut apa tadi? Interlinking verb, linking verb, link, melingkan. Subjeknya apa sih gitu? Oh, subjeknya itu guru. Siapa sih dia? Dia itu seorang penyiar radio. Nah, siapa sih saya? Saya adalah anak yang paling muda atau yang paling kecil. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau ini di sini artinya maknanya adalah, maka di sini yang belakangnya artinya dia berfungsi sebagai komplement atau hanya sebagai penjelas saja, bukan sebagai objek. Gitu, Next. The use of simple past
in a biography text. His father Masuki owned an automobile repair shop and played the role. When his mother died while giving birth to him. Menggunakan verb 2 ya, memiliki, played bermain pakai verb 2, died pakai verb 2. Okay, the use of was verb plus verb 3. Ini resepnya kalau Anda mau membuat kalimat pasif untuk biografi, ada was atau were tergantung subjeknya nggih. Plus verb 3. Masuki was born in Kuitang, Jakarta. Was born. Was ini tadi ya. Born. Verb 3. Okay. They were declared. Were to be declared. Verb 3. Mereka declare itu apa? Dinyatakan sebagai salah satu pahlawan Indonesia. Gitu ya. Saya ulangi lagi. The use of simple past tense. Nah, ini menggunakan ed. Nah, kalau verbnya verb to atau verb yang ditambah ed itu di depannya, di belakang di depannya ada was were. Nah, di depannya ada was were seperti ini. Ini kan bentuk ketiga ya. Ya, ini bentuk ketiga ya. Sama tapi ini beda. Yang ini own begini, ini verb 2. Ini meskipun ed sama-sama punya ed. Posisinya ketika ada were di sini. Ini artinya verb 3. Karena pembuatan kalimat pasif itu hanya bisa dibuat pertama ada to be di depannya dan yang kedua ada verb 3-nya. Boleh yang to be-nya hilang, cuma apabila memang ada paralelism di kalimatnya. Begitu ya. Jadi verb 2 untuk kalimat aktifnya, kalimat pasifnya to be bentuk 2 ditambah verb 3. Next. Oke, sorry. Okay, cultural awareness. 6 tips on how to write a personal biography. Ini tips-tipsnya kalau Anda mau membuat personal biography atau biografi seseorang. Number 1, introduce a person as if you are meeting strangers. Nah, kenapa kita harus memperkenalkan seseorang itu seolah-olah kita bertemu dengan orang yang asing? Kalau kita sudah merasa paham dengan itu, nanti yang ada hanyalah kebanyakan asumsi bukan data. Jadi seolah-olah Anda bermula dari siapa dia. Jadi the inquiring process atau proses bertanya tadi, Anda harus mulai dari yang simple tadi. Deskripsi atau verbnya yang simple dulu itu tadi. Anda seolah-olah Anda nggak kenal itu. Jadi Anda betul-betul akan detail menanyakan based on the fact, not assumption. Berdasarkan fakta bukan asumsi. Next berikutnya, immediately state what the person important accomplishment. Nah, tulisan yang paragraf kedua, Anda sesegera mungkin menyatakan mengapa orang ini penting. Apa sih accomplishment atau pencapaiannya, prestasinya apa tuh? Oh, dia seorang pahlawan. Nah, itu prestasi. Oh, dia pemenang. Apa kejuaraan apa? Itu prestasi. Kita tidak bisa membahas sebuah biografi orang terkenal tapi orangnya tidak ada prestasi. Oke. Next, include your contact information. Nah, contact information ini artinya ketika Anda melakukan proses interview, pastikan betul bahwa informasi-informasi yang Anda kontak itu betul-betul valid. Berikutnya, talk in the third person. Tulislah menggunakan he atau she. Kalau laki-laki he, kalau perempuan ya she. Karena kita berbicara dengan perspektif orang ketiga. Get feedback from a friend, keep it up to date. Ketika Anda sudah menulis selesai, maka akan lebih baik Anda mendapatkan masukan dari temannya. Apa tuh yang masih kurang? Itu. Dan keep it up to date. Anda harus betul-betul up to date. Up to date itu ada sesuai dengan perkembangannya. Jadi Anda harus betul-betul mengetahui perkembangannya dari ketika lahir sampai kemudian meninggal, dari ketika lahir sampai kemudian bagaimana sekarang. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Next. Nah, present your biography. Maksudnya bukan biografi Anda nggih, ini biografi pahlawan. Number 1, opening. Ketika Anda speaking, pastikan Anda melakukan opening. Oke? Bisa assalamualaikum, bisa good morning, good afternoon gitu kan. Greeting and introducing. Anda harus setelah menyapa Anda harus memperkenalkan diri Anda. Motivating the listener to what the topic. Anda harus
memotivasi. Kenapa ketika Anda mau melakukan speaking atau menceritakan biografi seseorang, maka Anda harus memotivasi pendengar. Kenapa orang ini harus diceritakan? Apa yang menarik dari menceritakan orang ini, biografi orang ini? And yang berikutnya, explain why you choose the topic. Kenapa Anda memilih topik itu? Apa sih pentingnya untuk Anda, dan apa pentingnya untuk pendengarnya atau yang melihat Anda? Telling a biography in recount begin with the orientation. Nah, ini struktur teksnya ya, dilihat ya. Mulailah dengan orientasi. Orientasi itu apa? Personal identity. Dia lahir di mana, tinggalnya di mana, pendidikannya di mana, keluarganya siapa saja, seperti itu. Tell the life event in chronological order. Nah, biografi itu ketika pada paragraf kedua akan menjelaskan kejadian-kejadian hidupnya secara kronologi yang jelas dari yang lama sampai yang ke up to date. Jadi kalau tahunnya dia lahir 1970, maka di paragraf berikutnya harus 1975 ada apa, berikutnya terus. Jadi kronologinya jelas per tahunnya atau per bulannya boleh. Kalau ada peristiwa-peristiwa penting ataupun pencapaian. Include surprising fact, checking your audience. Nah, biografi yang sangat bagus itu apabila Anda bisa revealing the personal, revealing the secret. Jadi Anda bisa memberikan sebuah fakta yang menarik tentang orang tersebut. Ask if they have any question. Ketika Anda speaking dan menceritakan tentang biografi, mungkin di depan kelas, kalau sekarang karena PJJ tidak bisa di depan kelas, maka pastikan Anda bisa menjawab pertanyaan. Anda bisa role play dulu dengan teman, kira-kira arah pertanyaannya kemana. Jadi ketika Anda menjelaskan, itu akan betul-betul lengkap. The last one is closing, saying thanks and leave taking. Jadi ini sebetulnya ini adalah the stages of telling a biography. Ini adalah langkah-langkah yang baik apabila Anda mau menjelaskan biografi. Ingat, mulai dari opening, greeting, introducing, motivating the listeners, explain why you choose the topic, begin with the orientation, tell the life event chronological order. It's very amazing if you can tell the surprising facts, and then saying thanks. That's all for today. Thank you very much. If you have any question, you may contact me. Don't worry, English is so easy. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.